Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, di biografi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Adz-Dzahabi menuturkan tentang biografi Ubadah yang sungguh sangat luar biasa. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu adalah sahabat mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sahabat yang awal masuk Islam dari masyarakat Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ubadah tinggal di negeri Syam. Saat itu di negeri Syam ada beberapa sahabat lain. Ada Abu Hurairah di negeri Syam. Yang pemimpin negeri Syam saat itu adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Semuanya sahabat mulia. Ubadah bin Samit yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat ada kemungkaran di depan matanya. Lihatlah kisah yang terjadi di suatu hari ini. Bahwa suatu hari Ubadah bin Samit melihat ada semacam gerobak panjang di negeri Syam. Gerobak itu membawa cairan. Kemudian Ubadah bertanya, "Ma hadhihi az-zait?" Apa ini? Apa ini minyak? Qila, ada kemudian dijawab, ada yang menjawab, "La, bal khamr yuba' li fulan." Ini bukan minyak wahai Ubadah, tapi ini adalah khamr yang dijual untuk fulan. Ubadah tidak banyak bicara. Dia mengambil pisau yang diambil dari pasar itu juga, kemudian dirobek semuanya sampai kemudian tumpah semuanya. Saat Abu Hurairah ada di negeri Syam saat itu, kemudian Abu Hurairah mendapatkan aduan, karena ini sama-sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapat aduan tentang Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Orang yang tidak suka melihat Ubadah bin Samit ini kemudian berkata kepada Abu Hurairah, "Tidakkah Anda tahan saudara Anda ini, Ubadah? Dia kalau pagi hari pergi ke pasar, kemudian merusak barang dagangan orang-orang Ahlul Zimmah. Ahlul Zimmah adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri Muslim. Kalau di sore hari dia duduk di masjid, kemudian kerjaannya hanya mencaci maki kehormatan kami." Ini perkataan orang kafir. Maka setelah itulah kemudian ada dialog antara Muawiyah yang memimpin, bahkan Abu Hurairah yang juga ikut berdialog dengan Ubadah bin Samit. Tapi Ubadah menjawab dengan lantang. Kata Ubadah, "Kalian belum bersama kami waktu kami berbaiat kepada Rasul untuk mendengar dan taat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak boleh takut apapun kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala." Abu Hurairah diam. Begitu juga Muawiyah. Tapi karena akhirnya Ubadah merasa tidak nyaman di negeri Syam, maka dia kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, bertemu dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ubadah ditanya oleh Umar, "Ma aqdamak? Apa yang membuatmu pulang ke Madinah?" Kemudian Ubadah menjelaskan tentang peristiwa di negeri Syam, dan dia tidak nyaman tinggal di negeri Syam. Dan ternyata jawaban Umar radhiyallahu anhu sungguh sangat amat luar biasa, menjadi pelajaran sangat amat mahal untuk kita hari ini. "Irhal ila makanik." Kata Umar, kembalilah kamu ke negeri Syam, ke tempatmu semula. "Faqabbahallahu ardan lasta fiha wa amthalak." Allah membuat buruk sebuah negeri kalau negeri itu tidak ada orang seperti kamu. Negeri itu tidak ada kamu dan orang seperti dirimu. Fala imratalahu alaik. Adapun Muawiyah, nanti aku yang mengurusnya.
Artinya Muawiyah tidak punya kekuasaan padamu. Ini sebagaimana disampaikan di dalam Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir. Ini memang ada bab sendiri tentang nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran, bagaimana caranya untuk mencegah kemungkaran. Dan Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki ilmu, tahu bagaimana nahi mungkar. Sekali lagi ini ada fikihnya, tapi biarkan kita mengambil pelajarannya. Bahwa ternyata keberadaan orang soleh walau dia hanya satu orang, seperti Ubadah bin Samit yang peduli dan tidak ridho bumi Allah, di mana dia tinggal ada kemungkaran, ada dosa yang dibiarkan terbuka, yang dibiarkan terjadi tanpa ada yang mengingatkan. Orang seperti itu adalah orang yang harus kita ucapkan terima kasih padanya. Karena dengan keberadaan itulah, dengan keberadaannya itu, maka negeri kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Maka penting keberadaan orang-orang yang seperti itu di negeri kita. Orang-orang yang mau nahi mungkar, peduli pada kemungkaran. Dan inilah yang katakan Umar, buruk sebuah negeri kalau tidak ada kamu atau orang sepertimu. Maka penting keberadaan orang-orang seperti ini. Penting kita tinggal di sebuah masyarakat di mana ada orang-orang yang seperti ini, dan ini adalah orang mahal. Kalau bukan orang lain, mengapa bukan kita yang peduli dengan sekeliling kita, tidak ridho dengan kemungkaran yang terjadi di depan mata kita, dan kita ubah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka ambil berkahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.